Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Renungan Kita Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Jadi inilah ajakan Kristus bagi masing-masing kita, ajakan yang begitu indah sehingga dimanapun kita berada kita boleh menghidupkan akan kehidupan Kristus pada saat Dia berada di dunia. Kehidupan yang sederhana, kehidupan yang membuat orang lain bersuka cita, kehidupan yang selalu memahami akan setiap umat-umat manusia. Itulah yang harus kita minta kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat, sehingga dimanapun kita berada orang lain akan merasakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka masing-masing. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya Sukacita Karunia Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Tuhan. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, jadi Tuhan adalah sumber kehidupan dan cahaya dan sukacita bagi alam semesta ini. Ya, seperti berkas cahaya dari matahari, seperti aliran air yang memancar dari mata air yang hidup. Berkat mengalir dari Tuhan kepada semua makhluk ciptaannya. Di mana saja kehidupan dari Tuhan tinggal di dalam hati manusia, Ia akan mengalir kepada orang lain dalam kasih dan berkat. Ditulis di dalam Langkah kepada Kristus halaman 130. Ya, jadi Tuhan adalah sumber kehidupan dan cahaya dan sukacita bagi alam semesta ini dan bagi setiap penghuninya, yaitu kita manusia. Bagaimana Tuhan selalu mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Walaupun kita berpaling dari Tuhan kita, di dalam setiap kehidupan kita, Dia akan selalu menjaga kita, menyertai kita. Dia akan selalu membisikkan kita supaya kita kembali ke jalan yang benar, supaya kita dapat terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Ya, di mana saja kehidupan dari Tuhan tinggal di dalam hati manusia, Ia akan mengalir kepada orang lain dan dalam kasih dan berkat. Ya, jadi pada saat Yesus berada di dunia ini, pada saat Dia berada di orang-orang yang mempunyai hati yang hancur, di situ Dia akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus dapat kembali memperbaiki kehidupannya. Pada saat Yesus berada di tengah-tengah orang yang menderita akan kesakitan, disitulah kesembuhan Dia berikan kepada mereka. Pada saat Yesus berada di tengah-tengah orang yang terkena musibah atau masalah dalam kehidupannya, di situ Yesus memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga semuanya dapat merasakan akan kasih Tuhan. Semuanya merasakan bagaimana Tuhan itu selalu ada untuk mereka. Ya, inilah yang Yesus lakukan untuk kita umat manusia. Dia rela meninggalkan akan surga itu. Dia sudah mendapatkan kehidupan yang nyaman di surga, tetapi Dia mau turun ke dunia ini, memberikan kita suatu teladan sehingga kita juga dapat meneladani akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengenal akan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Pandanglah keajaiban dan keindahan dari alam. Pikiran adaptasi mereka yang luar biasa terdapat kebutuhan dan kebahagiaan, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk hidup. Sinar matahari dan hujan yang memberikan semangat dan kesegaran kepada bumi. Bukit-bukit, lautan, dan daratan, semuanya berbicara kepada kita tentang kasih Sang Pencipta. Ya, jadi betapa pentingnya kita kembali lagi ke alam. Ya, kita melihat akan kasih Tuhan di alam. Ya, kita melihat akan pepohonan yang hijau, burung-burung berkicau. Kita melihat akan mekarnya bunga-bunga itu. Betapa indahnya kita memandang
di bukit-bukit yang jauh, kita melihat bahwa itulah kasih Tuhan yang kita tidak pernah bisa batasi dengan apapun. Ya, Tuhan memberikan matahari hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Semuanya Dia berikan kepada kita karena Dia adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ya, pada saat ini ya kita mungkin merasakan bagaimana musim penghujan itu. Ya, disitulah Tuhan dapat mencurahkan air ya dari langit untuk menyuburkan akan tanah, sehingga tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh para petani itu dapat bertumbuh. Sehingga kita akan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu peduli terhadap kita. Sinar matahari yang Dia berikan, sehingga semuanya dapat melakukan segala pekerjaannya. Baik kita manusia, baik itu tumbuh-tumbuhan, rumput, dan lain sebagainya. Dapat melakukan kegiatannya. Karena tangan Tuhan adalah tangan yang penuh kuasa. Itulah bagaimana kita dapat merasakan akan kasih Tuhan di alam. Yang melalui kicauan burung, yang melalui angin, yang melalui sinar matahari, melalui hujan yang turun. Inilah suatu hal yang begitu luar biasa yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang memberikan kita hal yang terbaik. Ya, Dia tidak pernah mau mencelakai kita, tapi oleh karena pilihan kita sendiri sehingga kita sudah salah melangkah dan kita harus menerima apa yang kita sudah jalani. Ya, inilah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh dengan kebijaksanaan itu akan selalu menuntun kita kalau kita mau menuruti akan setiap nasihat firman-Nya. Pandanglah keajaiban dan keindahan dari alam, pikiran adaptasi mereka yang luar biasa terhadap kebutuhan dan kebahagiaan, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk hidup. Sinar matahari dan hujan yang memberikan semangat dan kesegaran kepada bumi. Bukit-bukit, lautan, dan daratan semua berbicara kepada kita tentang kasih Sang Pencipta. Ya, jadi jangan kita terbuai dengan hal-hal duniawi saja, sehingga kita disibukkan dengan berbagai pekerjaan kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk melihat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah pada saat kita mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, kita boleh menyisihkan waktu kita untuk ya datang kepada Tuhan di alam terbuka, menikmati akan ciptaan yang begitu luar biasa yang Dia sudah berikan untuk kita. Ya, inilah kesempatan yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena waktunya sudah sangat singkat. Kita harus meminta akan tuntunan Tuhan. Tuhan, bantu saya Tuhan. Untuk saya tetap kuat. Untuk saya mau diajar. Untuk melihat akan kasih-Mu di dalam kehidupan saya. Tuhan adalah kasih. Tertulis pada setiap kuncup bunga yang mekar. Pada setiap rumput yang menghijau. Burung-burung yang indah memenuhi udara dengan lagu kicauan mereka yang merdu. Bunga-bunga berwarna-warni, dalam kesempurnaan mereka mengharumkan udara. Pohon-pohon lebat di hutan dengan dedaunan yang rimbun dan hijau. Semua bersaksi tentang kelemah lembutan, pemeliharaan Bapa Surgawi, dan kerinduannya membahagiakan anak-anaknya. Ditulis di dalam Langkah kepada Kristus halaman 8 dan 11. Ya, jadi inilah ya bagaimana Tuhan kita kembali lagi mengajak kita untuk melihat akan kasih-Nya di alam.
Di situ kita akan merasakan bahwa kita adalah manusia yang sangat berharga di matanya. Kita adalah biji mata Tuhan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan menjaga bunga-bunga di ladang. Dia menjaga burung-burung di udara. Ya, betapa kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan serupa dengan gambarnya. Dia akan memberikan kita yang lebih lagi. Dia akan selalu memberkati kita. Dia akan selalu menjaga kita. Burung-burung, bunga-bunga Tuhan pelihara, apalagi kita, umat pilihannya. Dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Ya, karena Dia telah mati di atas kayu salib. Dia telah mengorbankan dirinya untuk kita. Biarlah kita juga mau datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya. Sehingga Dia akan membantu kita, sehingga kuk yang kita pikul akan terasa ringan. Dan kita akan menjalani itu dengan penuh sukacita, karena Kristus ada bersama-sama dengan kita. Ya, betapa suatu hal yang indah yang akan kita lewati di dalam kehidupan kita bila kita terus mengandalkan akan Tuhan kita. Ya, pada saat Yesus berada di dunia ini, ya, Dia merasakan kedamaian surga itu selalu menyelimutinya. Walaupun banyak orang-orang yang menolaknya, banyak orang-orang yang tidak suka kepada Kristus. Tetapi Dia tahu bahwa semuanya ini akan terjadi, akan Dia hadapi. Dan Dia juga tahu bahwa Bapaknya akan memberikan Dia kekuatan, memberikan Dia kesanggupan untuk melewati itu satu persatu. Ya, setan ya merasa dia sudah menang pada saat Yesus sudah mati. Ya, tapi pada saat Yesus dikuburkan, 3 hari kemudian Yesus bangkit. Disitulah setan. Dia lari terbirit-birit. Disitulah kemenangan Kristus. Disitulah Kristus kembali menguatkan kembali murid-muridnya. Dia mengumpulkan kembali murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya mengerti akan misi Yesus dia berada di dunia ini. Tetapi Yesus harus berkorban terlebih dahulu untuk memastikan bahwa inilah hal yang harus engkau lakukan. Hal yang harus engkau sampaikan kepada seluruh dunia. Ya, jadi biarlah kita juga mau ya berkorban di dalam kehidupan kita. Walaupun pengorbanan kita tidak sebesar yang Yesus berikan untuk kita manusia, tapi setidaknya kita mau melakukan itu di dalam kehidupan kita. Pengorbanan yang terkecil, Yesus akan melihat itu dan Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk melewati itu. Sehingga dalam hal yang lainnya lagi, Dia akan berikan kepada kita dan kita akan terbiasa dengan itu. Karena kita tahu apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga pada saat kita melakukan hal tersebut, pengorbanan tersebut, kita lakukan dengan penuh sukacita. Kita merasakan bahwa damai itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena kita berpegang kepada firman Tuhan. Ya, biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing dimanapun kita berada. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita, belajar daripadanya, dapat menyaksikan akan kasih Tuhan yang Dia sudah berikan melalui alam yang Dia sudah ciptakan untuk kita. Biarlah kita dapat menikmati itu semua, jangan kita merusaknya, tapi biarlah kita menjaganya. Ya, sehingga kehidupan kita boleh menjadi sinar terang bagi orang lain, boleh menjadi berkat, boleh menjadi damai bagi setiap orang. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus mau datang kepada Tuhan. Ya, dan di sini dikatakan bahwa Tuhan akan mengaruniakan hikmat dan pengetahuan
dan kesukaan kepada setiap orang yang mau menuruti akan perintahnya. Ya, kita sebagai manusia yang berdosa ditugaskan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, supaya apapun yang kita lakukan tidak sia-sia. Apapun yang kita sudah berikan kepada Tuhan itulah yang menjadi suatu berkat bagi setiap umat manusia. Biarlah ajakan pada saat ini dapat kembali memberikan kita suatu pemahaman sehingga kita boleh terus datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban kehidupan kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena pengharapan sejati bagi semua orang itu, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan dan kelegaan kepada orang yang letih. Tuhan akan memberikan itu kepada masing-masing kita kalau kita penuh penyerahan kepada Tuhan. Ya, Tuhan saja menjaga bunga-bunga dan burung-burung, apalagi kita manusia ciptaannya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen yang kita sudah buat, kita dapat doakan itu dan kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.